Dan yang penting kita jalani semua dengan baik, ya, dengan motivasi yang baik. Kita berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan sehingga kita tidak diteror dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan saya percaya kalau yang dialami wartawan Tempo si Francisca itu ya mendapat kiriman kepala babi, saya yakin ya itu mungkin tidak pernah dibayangkan. Dan ini memang menghebohkan. Dan kita harapkan ke depan tidak akan terulang lagi lah seperti itu. Kita harapkan kalaupun misalnya ada masalah dengan pemberitaan, disampaikan melalui klarifikasi, dengan hak jawab, hak koreksi. Jadi tetap hak jawab itu ada dimuat di media, bukan bentuk kiriman-kiriman paket dengan teror. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini kalian berada. Kembali di podcast Narwastu dan kali ini di podcast ke-210 kita akan membahas suatu hal yang cukup heboh akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui pada kemarin tanggal 20 Maret 2025 ada berita heboh yang terjadi di tengah-tengah publik. Majalah Sekaliber Tempo menerima kiriman paket kepala babi. Banyak yang memperbincangkan berita heboh ini, dan kasus ini pun sudah dilaporkan ke Dewan Pers oleh pihak majalah Tempo karena dianggap sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers. Terkait dengan hal itu, kita akan meminta pendapat dari pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jorro Imunte Esos, yang merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta. Kita akan sapa beliau. Shalom Bang Jorro, apa kabar? Baik, shalom Rupal, salam sehat. Dan dimanapun saat ini para pembaca Narwastu, para pemirsa Narwastu selalu diberkati Tuhan dan penuh sukacita. Oke Bang, ini kan ada berita menarik nih Bang akhir-akhir ini, di mana majalah Sekaliber Tempo mendapatkan kiriman paket kepala babi. Dan apalagi kemarin baru-baru ini juga kembali menerima kiriman paket potongan tikus. Itu apa pendapat Abang mengenai itu Bang? Ya, Rupal, ini menarik ya kita angkat dalam sebuah podcast. Kalau bicara tentang Tempo, saya sejak mahasiswa dari 1992 sudah menjadi pelanggan majalah Tempo. Bagi saya majalah Tempo ini sebuah majalah yang cukup berani sejak dari masa Orde Baru hingga sekarang. Tetap kritis ya. Jadi inilah salah satu referensi yang dijadikan politisi sebagai acuan untuk melihat situasi bangsa dan negara kita, majalah Tempo. Walaupun yang belakangan ini Tempo dianggap agak berubah karena lebih cenderung berpihak kepada tanda petik sebagai oposisi di tengah bangsa kita. Jadi bicara Tempo kalau di teror menurut saya sudah hal biasa ya. Pada 21 Juni 1994, ini majalah Tempo sudah pernah dulu dibredel bersama tabloid Detik, juga majalah Editor, karena cukup keras dulu mengkritisi kebijakan penguasa Orde Baru. Kemudian majalah Tempo juga sudah pernah didemo sekelompok massa, bahkan pimpinan redaksinya pernah dulu sampai mendapat bogem mentah, pukulan dari orang-orang tertentu yang dalam hal ini disebut sebagai kelompok preman. Ya, karena pemberitaan juga. Demikian juga ada teror-teror misalnya melalui telepon ke kantornya. Kemudian yang sebelum ini terjadi, sebenarnya salah satu wartawan Tempo namanya Hussein Abri Dongoran, yang juga salah satu host di acara Bocor Halus Tempo, itu sudah mendapat teror juga. Itu kaca mobilnya dipecahin. Ya, jadi yang kemarin kepala babi yang dikirim kepada seorang wartawan Tempo, Francisca, dia seorang Katolik ya, dia mendapat kiriman kepala babi. Kemarin waktu Bocor Halus Tempo saya tonton, dia juga terkesan masih santai menanggapi, ya kalau bisa dikirim yang dimasak karena enak tuh katanya begitu. Ya, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, memang mendapat kiriman kepala babi ke sebuah kantor media kepada wartawan, itu menurut saya memang
agak aneh gitu ya. Kenapa misalnya kalau ada pihak-pihak mungkin yang merasa kurang setuju dengan pemberitaan Tempo, dikirim hak jawab atau klarifikasi atau datang langsung untuk mengkritisi pemberitaan Tempo. Dan kalau saya ikuti beberapa pemberitaan di channel YouTube ya, Rupal ya, ada 3 hal yang bisa saya simpulkan dari pengiriman kepala babi ke kantor majalah Tempo itu. Yang pertama, bisa jadi yang mengirim itu adalah pihak yang tidak suka dengan pemberitaan majalah Tempo. Kalau kita lihat siapa yang tidak suka dengan pemberitaan Tempo, ya ada beberapa kelompok atau 3 kubu yang menurut saya tidak suka dengan pemberitaan Tempo ya. Yang pertama mungkin bisa saja pemerintah yang sering dikritisi atas kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang kedua, ada kelompok pelaku korupsi yang sering dikritisi oleh majalah Tempo. Juga ada pihak yang bisa aja iseng gitu loh. Jadi ada kemarin saya baca, ikuti ya di siaran channel YouTube itu tentang pengiriman kepala babi ini, disebut bahwa ini bisa saja playing victim. Jadi ada semacam drama katanya dari pihak Tempo supaya mereka mendapat perhatian. Tapi itulah, sekarang ini kan orang bebas menyampaikan pendapat. Ini kan era demokrasi, Rupal. Jadi banyak pendapat, banyak opini, banyak asumsi yang muncul di channel-channel YouTube terkait dengan masalah yang terjadi di majalah Tempo. Tapi saya lihat kemarin di Bocor Halus, ya, Francisca yang kemarin mendapat kirim itu, dia cukup santai menanggapi. Makanya tidak heran juga kalau Kepala Pusat Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan juga dengan enteng, ya mendapat kiriman kepala babi kalau bisa dimasak saja, katanya gitu. Walaupun ini banyak juga mendapat pendapat yang kurang baik, termasuk dari mantan Menteri Pujastuti ya, sampai menelpon Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya supaya Kepala Komunikasi Kepresidenan itu katanya diganti, dicopot karena dianggap tidak patut dengan menyampaikan kepala babi itu dimasak gitu kira-kira. Begitu Rupal. Oke Bang, dari teror yang sudah didapatkan oleh majalah redaksi Tempo ini, yang kita dengar dari pihak pimpinan redaksi majalah Tempo sudah melaporkan terkait kasus ini terhadap Dewan Pers, Bang. Ada nggak komentar Abang terhadap respon dari Dewan Pers terhadap masalah tersebut? Ya, jadi Rupal, yang saya ikuti di pemberitaan media, ada 3 pihak yang diupayakan oleh manajemen Tempo setelah ada kasus pengiriman paket kepala babi ini. Yang pertama, mereka juga sudah mengadu ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers sangat tegas sikapnya yang mengutuk upaya-upaya yang dianggap sebagai teror kepada media. Ini dianggap menghambat kebebasan pers. Apalagi sekarang ini kan dengan adanya Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99, itu kan dijamin hak wartawan untuk memberitakan atau mempublikasikan sebuah peristiwa yang ada di tengah masyarakat kita. Dan Ketua Dewan Pers dari yang saya tangkap, mereka mengutuk ini jangan menjadi satu cara untuk membungkam kebebasan pers. Karena itu dianggap ini upaya-upaya seperti ini janganlah terjadi di era demokrasi. Kalau misalnya tidak puas, bisa disampaikan melalui hak jawab atau koreksi atau datang ke kantor media yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak majalah Tempo juga yang saya tahu sudah mengadu juga ke Komite Keselamatan Wartawan. Ini saya kira cukup bagus ya untuk meminta perlindungan supaya wartawan juga dilindungi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai orang pers. Jadi orang pers juga tetap bisa memberitakan hal-hal yang perlu diketahui publik. Apakah itu masalah politik, masalah ekonomi, kebijakan pemerintah, tentang undang-undang pertahanan keamanan, apalagi yang kemarin itu kan yang paling rame RUU TNI Polri, ya. Dan kita tahu banyak memang kelompok tertentu seperti civil society, seperti LSM yang menolak RUU TNI Polri itu disahkan. Dan ternyata seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR RI,
Puan Maharani itu sudah disahkan, dan bahkan ketua panja sendiri itu dari orang PDIP. Kemudian mereka juga ada upaya katanya melaporkan ini ke aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu apa sudah dilaporkan ya. Jadi memang hal-hal seperti ini di kalangan media, mendapat kiriman-kiriman seperti paket-paket seperti ini, memang secara psikologis itu bisa mengganggu kenyamanan juga untuk beraktivitas. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat misalnya kegiatan pers, kalau ada misalnya surat dikirim ke sebuah media karena sebuah pemberitaan, itu kadang-kadang secara psikologis juga bisa membuat kita tidak nyaman. Ya, misalnya mengatakan ya akan kita habisi siapa yang menulis berita ini, atau kita akan datangi dengan membawa massa kantor ini. Itu kan sebuah teror. Dan saya ingat lagi di masa Orde Baru, Rupal ya. Dulu di masa Orde Baru, kalau ada pers yang vokal ya, atau pers yang berani memberitakan kebijakan-kebijakan penguasa misalnya, itu biasanya seperti yang kita ingat di masa-masa yang lalu, di masa Orde Baru dulu, itu biasanya ditelepon dari Mabes ABRI ya. Dalam hal ini Kasospol katanya, seperti yang selama ini kita dengar, sering meminta pimpinan redaksi supaya jangan terlalu vokal memberitakan hal-hal yang dianggap bisa mengganggu kepentingan penguasa. Kemudian ada juga yang dipanggil ke kantor Polhukam, Politik Hukum dan HAM. Biasanya itu diinterogasi. Kemudian ada juga yang diinterogasi oleh petugas aparat atau kepolisian ya, supaya jangan terlalu vokal memberitakan. Dan yang terakhir di masa Orde Baru ya dibredel. Dibredel itu artinya izin usaha penerbitan persnya itu dicabut. Jadi sehingga tidak bisa lagi terbit. Itu seperti yang terjadi pada 21 Juni 1994 yang dialami oleh majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik. Dan saya kira apa yang dilakukan upaya Tempo ya untuk mengadukan ini ke Dewan Pers, kemudian Komite Keselamatan Wartawan sudah cukup bagus. Dan ini upaya untuk melindungi profesi wartawan supaya tidak terjadi lagi teror-teror bentuk seperti ini. Kita juga mungkin merasa tidak nyaman juga kalau ada seperti ini ya. Apalagi yang kamu bilang tadi, tikus juga dikirimin ya, cuman kepalanya tidak terlihat. Iya, saya kira begitu, Rupang. Oke Bang, terkait dengan hal tersebut nih Bang, apa harapan Abang terhadap awak-awak media terhadap kasus itu? Ya, saya kira dengan adanya kasus seperti ini, awak media tetap harus bersemangat ya, memberitakan hal-hal yang perlu diketahui publik. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, panggilan menjadi wartawan ini kan tidak semua orang memilikinya. Ya, orang yang punya panggilan menjadi wartawan itu tentu harus punya keberanian, mental yang baik, ya, harus juga cerdas, ya, harus banyak mengetahui informasi, tapi di sisi lain juga harus bijak memberitakan segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi, apalagi itu menyangkut politik, keamanan, dan penguasa. Harus bijak juga lah. Dan di satu sisi supaya jangan bermasalah dengan pemberitaan, ya alangkah lebih baiknya juga wartawan juga perlu banyak membaca atau memahami kembali Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Jadi di situ bisa kita lihat ada rambu-rambu supaya seorang wartawan itu tetap nyaman dalam memberitakan sesuatu. Ya, termasuk di sini kalau memang ada masalah hukum seperti ini, ya wartawan juga harus bisa punya konsultan hukum terkait dengan pers. Jadi kita juga harus dekat juga kepada pengacara. Jadi kalau ada masalah hukum kita juga bisa meminta advice atau katakanlah sebagai bentuk dukungan supaya kita bisa tetap berjalan dengan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Dan saya kira ke depan ya tantangan pers ini kan bukan makin mudah, tantangan akan semakin berat. Karena itu kepada para wartawan, teman-teman wartawan tetap bekerja dengan semangat ya, tapi tetap kita juga jangan lupa dengan rambu-rambu tentang jerat hukum, termasuk bagaimana menghadapi yang seperti ini ya. Tetap kita juga harus berdoa karena semua profesi itu kan punya risiko. Wartawan punya risiko, dokter pun punya risiko,
advokat pun punya resiko, pengusaha pun punya resiko, ya semua profesi itu punya resiko. Dan yang penting kita jalani semua dengan baik, ya, dengan motivasi yang baik. Kita berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan sehingga kita tidak diteror dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan saya percaya kalau yang dialami wartawan Tempo si Francisca itu, ya, mendapat kiriman kepala babi, saya yakin, ya, itu mungkin tidak pernah dibayangkan. Dan ini memang menghebohkan. Dan kita harapkan ke depan tidak akan terulang lagi lah seperti itu. Kita harapkan kalaupun misalnya ada masalah dengan pemerintahan, disampaikan melalui klarifikasi, dengan hak jawab, hak koreksi. Jadi tetap hak jawab itu ada dimuat di media, bukan bentuk kiriman-kiriman paket dengan teror begitu rupa. Oke Bang. Baik Bang, terima kasih nih Bang atas pendapat Abang dan pandangan Abang terkait dengan kasus yang dialami oleh redaksi Tempo ini Bang. Sahabat Narwastu, itulah obrolan perbincangan kami dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos. Kiranya kita terus berharap hal-hal seperti teror ini tidak terjadi lagi ke depannya, supaya tidak ada hal yang membuat heboh di Indonesia ini. Terus support kami, channel YouTube Majalah Narwastu, dengan cara subscribe, like, komen, dan yang pastinya share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.